Tentu kepemimpinan itu harus lahir dari wadah KNPI. Kira-kira KNPI masih perlu nggak? Nah, ini itu. makanya saya tanyakan dari awal. Ini waktunya tobat nasuha. Tobat nasuha. Lagi-lagi ini cara berpikir bandit kota. Saya nggak mau terlalu ini. Saya nggak mau terlalu terjerumus di dalam pemikiran bandit kota. Tapi saya mau kasih ingat lagi sama abang-abang senior. Ya, sebenarnya kan menjadi persoalan itu. Stereotip soal anak ingusan ini kan ditujukan bahwa kedewasaan dalam kepemimpinan dan kedewasaan dalam pemerintahan itu selalu diidentikan dengan umur. Kan itu, ya kan? Ya. Tapi misalnya harus juga diingat bahwa banyak juga yang anak muda, ya kan, memang dia punya kompetensi, ya kan? Ya memang bahwa kemudian dia punya fasilitas sarana prasarana itu mungkin. Konteks anak ingusan, kalaulah senior 1 itu memang menyorotinya soal umur muda, saya sepakat dengan Ketua Umum KNPI bahwa tidak boleh meremehkan anak muda. Hanya kita sebagai, katakan kita ini udah senior, bahwa anak ingusan kalau dalam konteks bahwa dia itu dikarbit, dia itu belum punya pengalaman. Pengalaman itu kan tidak juga identik dengan umur. Itu artinya kaderisasi. Gitu loh. Artinya begini, kita mengetahui lah di Indonesia itu sejarah pergerakan itu kan jelas ya, baik kampus, mahasiswa, ini kan kaderisasi. Nah, kalau dari bawah dia tidak pernah memimpin sesuatu, tidak pernah mengerti soal bagaimana memimpin orang, terus tiba-tiba dia menjadi ya. Karena demokrasi bebas itu kan seperti ini, liberal ini. Semua orang bisa. Yang penting dia punya logistik. Itu yang berbahayanya di situ. Sementara mereka banyak yang dikarbit. Ini kan yang mungkin saja ya, senior 1 itu yang bilang ingusan itu, dia melihatnya di situ. Ya, ini boleh saya berpendapat sedikit. Kata karbit. Adil menurut saya adalah proporsional. Ya. Proporsional. Bukan adil itu adalah rata. Oke. Ini tujuannya mau kemana? Sekarang begini. Kaderisasi. Saya sangat sepakat dengan abang. Kaderisasi itu penting sekali. Ya. Akan tetapi ingat. Kapasitas itu antara manusia satu dengan manusia lainnya berbeda-beda. Apalagi average IQ di Indonesia masih 78,6. World Bank yang mengeluarkan data tersebut. 78,6. Di bawah rata-rata itu. Di bawah rata-rata. Jadi, sorry. Oke, memang. Ada anak-anak yang mempunyai privilege dia. Bawaan lahir. Baik itu dari keluarganya dan lain sebagainya. Tapi kalau memang dia punya kapasitas dan dan dalam kaderisasi dia mengikuti, dan dia mempunyai kapasitas untuk membuat lompatan-lompatan. Kenapa tidak? Oh iya, itu kan kata kuncinya kaderisasi. Kan begini. Kaderisasi. Jadi yang parameter karbitan itu yang saya mau kerucutkan sebetulnya dari abang. Iya, artinya begini. Kalau karbitan kan sederhana saja kita lihat hari ini. Kita tidak usah melihat bahwa yang memang punya privilege. Banyak yang anggota parlemen, DPR, bahkan mungkin teman-teman segenerasi kita yang dia cukup berkecukupan, atau dia memang sudah punya bandar, maju tanpa mengerti apa-apa. Banyak di bawah kita, junior-junior kita. Oh iya. Kan begitu. Nah, kan ada juga yang begini deh. Ya. Misalnya begini loh. Dan tidak perform. Itu kata kuncinya soalnya. Seseorang itu akan lebih mudah jadi bupati misalnya, atau gubernur misalnya, atau presiden, kan ada misalnya Megawati ya, anaknya Bung Karno lah kan. Karena dari kecil sudah melihat orang tuanya membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan misalnya ya dia sebagai kepala daerah, dia sebagai menteri, dia sebagai ini. Apakah itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah proses kaderisasi? Bisa juga. Kayak gitu. Bisa juga. Nah, kalau menurut saya ada dua hal yang harus dibedakan. Saya selalu mencoba selalu membedakan sejak saya masih menjadi aktivis mahasiswa dan aktivis pemudaan. Bahwa proses kaderisasi itu harus dikenal dalam dua hal.
dalam konteks ilmu pengetahuan, barangkali bisa yang begitu. Tapi yang tidak dimiliki itu ilmu pengertian. Wah, iya. Itu. Iya, iya. Nah, ilmu pengertian ini yang harus berproses. Gini Gus. Kayak gitu. Karena itu terkait dengan sensitivitas. Kayak gitu. Ini soal post leadership. Yang tadi katakan Bung Deddy ini soal kaderisasi itu bagian dari inkubator untuk mempersiapkan kepemimpinan masa depan. Nah, kita sudah tahu peluang yang ada mau dari sistem nilai-nilai agama sampai nilai undang-undang. Sebenarnya hanya kalau jujur saya akui lah, Nabi Muhammad SAW itu luar biasa menempatkan cukup 4 karakter pimpinan, ya kan, sidik, jujur kan, amanah, Tablik, gitu, patronat. patronat dulu cerdas, baru tablik penyampai. Bagi saya 3 syarat itu sebenarnya merepresentasikan karakter pemuda bagi saya, karena ada progresif di situ, ada keberanian, ada kejujuran. Karena kalau orang tua ini kan terbanyak kompensasi dan pertimbangan masa lalu dalam mengambil keputusan. Kalau pemuda untuk memenuhi 4 kriteria Nabi itu bagi saya lebih mudah sebenarnya. Makanya kita sakit hati betul ketika ada yang underestimate terhadap pemuda. Anak muda. Iya, ini bagi saya penyingkiran entitas bagi saya. Bisa katakan Sarah bagi saya ya. Jahat sekali ini. Ya kan begini. Kembali kalau misalnya soal misalnya proporsi pemuda ini mayoritas. Ya. Tapi sesungguhnya statement senior yang mengatakan anak ingusan itu secara politik dan secara kepemimpinan itu menunjukkan bahwa senior-senior kita ini tidak punya roadmap soal pembangunan ke dunia kepemudaan. Ini penting. Blueprint yang nggak ada. Tidak punya blueprint bagaimana mencapai Indonesia emas yang harus difikirkan itu dari anak-anak muda yang sekarang. Dan misalnya anak-anak yang baru berumur belasan tahun sekarang. Karena mereka lah nanti akan mengambil estafet kepemimpinan pada saat Indonesia. Iya, karena gini, tantangannya adalah bahwa tadi yang seperti dijelaskan oleh Bung Riano tadi, bahwa hari ini mudah pengetahuan. Cuman ingat, orang belajar sendiri ini bisa tersesat. Tetap perlu mentoring. Lo guru. Takutnya tenaga dalam kebalik. Tenaga dalam kebalik segala macam itu kan inian ya. Gini, kalau kita bicara sejarah pergerakan, ya kan? Kenapa Bung Syahrir, Bung Hatta, itu semua landasannya pakai organisasi kepemudaan. Kalau moratoriumnya. Kalau antara tidak nyampe itu kira-kira. Nah itu yang antara. Salah satunya itu kan antaran tuh. Ya kan itu karena tadi kata kuncinya ya. Iya. Pengertian. Iya. Gitu loh. Pengertian ini susah didapat kalau dia tidak melalui proses pengkaderan dari pergerakan. Nah, ini yang kita sayangkan sekarang ini. Kita yang pernah juga beraktivitas di KNPI, kita perlu introspeksi. Apakah hari ini pemerintah memerlukan KNPI? Introspeksi atau tobat nasuha? Tobat nasuha. Karena begini, kalau pemerintah mengakui proses kaderisasi bahwa KNPI adalah wadah candra di mukanya pemuda, tentu kepemimpinan itu harus lahir dari wadah KNPI. Kira-kira KNPI masih perlu nggak? Kalau kenapa KNPI begini? Nah, ini pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik buat kita. Itu tadi yang saya bilang. Ada proses bandar, ya kan? Waduh, maksudnya di mana? Oligarki ini membiayai orang yang sudah mapan. Nggak perlu dia harus dari apa namanya? Ya mungkin Bung Riano ini agak tersesat aja di jalan yang benar sebenarnya. Sebenarnya kalau dia mau nyaman dia bisa langsung incas. Sumber daya dia ada, dia tersesat di jalan yang benar. Kenapa saya bilang tersesat di jalan yang benar? Dia benar masuk ke NPI. Wadah candar di mukanya. Hanya eranya sekarang ini, era demokrasi liberal ini, itu yang dilihat adalah materi. Itu. Dan inilah yang harus kita sadarkan senior-senior kita juga di atas bahwa KMP ini nggak boleh dikerdilkan. Oke, kalau bicara konteks KNPI, tersesat di jalan yang benar. Kebenaran tersesat aja sih. Tapi intinya sebenarnya jangan lupa KNPI itu civil society mungkin terbesar setelah partai barangkali, atau mungkin terbesar. Terbesar karena bahkan terbesar. Kenapa terbesar? Multi partai ada di situ, plural banget di dalamnya, ya. Multi etnis ada di situ. Terus multi agama ada di situ, semua agama ada. Bukan hari ini, faktanya adalah
KNPI itu kalah dengan satu organisasi yang homogen. HIPMI. HIPMI salah satunya. Karena pengurusnya KNPI yang punya duit cuma ketua umumnya. Itu. Kalau HIPMI wajib anggota. Iya ya. Kalau HIPMI jadi anggota harus bayar. Iya. Kalau KNPI ya kan, jadi pengurus. Kalau nggak punya ongkos, ketua umum harus perhatikan. Ini yang menjadi pertanyaan besar dan mungkin ini jawaban kita. Kenapa Bung Bahlil waktu di Kongres Papua itu menyatakan diri keluar. HIPMI itu keluar dari KNPI. Kalau kita lihat dia berhasil hari ini. Semua HIPMI ini. Ya, kan kalau mau jujur, itu. sesudah HIPMI keluar KNPI berantakan lagi. Gitu. Coba KNPI-nya satu. Ini itu. Makanya saya tanyakan dari awal. Ini waktunya tobat nasuha. Tobat nasuha. Lagi-lagi ini cara berpikir bandit kota. Saya nggak mau terlalu ini. Saya nggak mau terlalu terjerumus di dalam pemikiran bandit kota. Tapi saya mau kasih ingat lagi sama abang-abang senior. Jangan lupa loh, kita punya perangkat sampai kecamatan, Pak. Kita terafiliasi dengan 191 organisasi kepemudaan. Dan itu real dan konkret. Justru karena potensi itu kita dibunuh. Sebentar saya. Sabarlah sedikit. Katanya kan kita kasih dalil. Innallaha ma'as-sabirin. Iya. Ampun ya. Siap, Beb. Kalau mau menurunkan sebuah visi untuk dunia kepemudaan, benar. KNPI adalah organisasi yang sangat strategis untuk dijadikan partner strategisnya pemerintah. Karena mempunyai perangkat yang sedemikian rupa sampai dengan kecamatan. Dan juga terafiliasi sama seluruh organisasi kepemudaan tingkat nasional. Dan juga tadi terafiliasi sama orsap-orsap ataupun underbow dari partai-partai. Seluruh partai. Banyak orang masih salah. Organisasi keagamaan juga. Organisasi keagamaan juga. Banyak orang berpikir KNPI hanya terafiliasi ke partai-partai tertentu. Tidak. Semua partai ada di sini. Nah, jadi kalau masih butuh nggak sih KNPI? Sebetulnya KNPI ini konsep yang luar biasa. Asalkan satu, betul-betul mempunyai visi yang clear. Ini yang penting. Masalahnya ada yang fobi KNPI, fobi Orde Baru. Itu. Dia anggap bahwa KNPI ini bagian dari alat kooptasi Orde Baru dan produk dari Orde Baru. Itu sebenarnya. Kadang memang pemuda ini agak keseleo kalau main jurus. Karena tadi 4 tadi nggak penuhi. Ya kan soal 27M aja kan nggak amanah, kan itu agak keseleonya. Itu bukan KNPI. Bukan KNPI. Makanya nggak pernah di kader di KNPI. Kalau di kader KNPI, ya kan, tahu cara menghantam, tahu cara kutip. Oh, gitu. Abang-abang bandit kota. Di negara kita ini adalah negara hukum. Asas praduga tak bersalah. Walaupun ya terserah lah ya, namanya pemikiran bandit kota, kita nggak mau intervensi lah. Tapi intinya adalah ya biarkanlah itu, kalau masalah itu memang masalah hukum. Lagi. Itu masalah hukum. Yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana program-program yang konkret untuk dunia kepemudaan hari ini. Jangan sampai betul-betul yang dikhawatirkan sama founding father kita. Kalau saya buruh di antara para bangsa-bangsa. Karena itu saya lihat. Bukan saya lihat, by data. Kita punya tadi, kembali lagi nih ke ekonomi nih. Kenapa? Musuh kita bersama-sama kok. Kemiskinan. Yang melatar belakangi banyak perang dan lain sebagainya. Kalau bukan masalah ekonomi. Ekonomi kok kebanyakan. Memperebutkan apa? Gas, hasil bumi dan sebagainya. Hari ini pemuda banyak yang menjadi masih penonton. Masih kalau nggak profesional adalah pekerja. Nah ini program-program ini makanya kita mengusung di dalam KNPI itu. Kenapa menggunakan KNPI? Karena tadi akan sampai dengan kecamatan mengusung visi aktivis trainer supaya kita juga menjadi pelaku di negara sendiri. Itu problemnya ya kan, nomenklatur soal kepemudaan ini, negara ini kan ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kan itu kan sebenarnya. Undang-Undang 40. Ya, Undang-Undang 40. Ya namanya yang pakai nama Kementerian Pemuda itu kan Kemenpora. Kemenpora. Iya kan, kayak gitu. Cuma kan sampai sekarang misalnya masih selalu ada alasan, ada versi ini, versi itu. Padahal misalnya Kemenkumham sudah jelas bersikap, ya kan, bahwa yang benar itu ini. Persoalan misalnya ada perbedaan, bedanya di sini. Kan boleh negara demokrasi berbeda. Iya. Ya mestinya dibantu semua, bukan dijauhi semua. Begitu negara harus berperan. Enggak, ini Menpora kita ini kan usianya muda. Nah, 32 tahun. nah. Ya kan? Kalau dibilang anak ingusan, enggak dong. Udah jadi menteri. Agak kering lah ya. Agak kering lah, gitu kan. Tapi kenapa ngumpulin pemuda saja, ngumpulin organisasi kepemudaan sampai hari ini kita juga belum pernah dapat undangan. Ya itu cara berpikir tua itu. Itu berpikir tua, anak muda berpikir tua. Ya kan, Kolot Gitu. Ya, kan lebih bagus ngurus masalah rumput dulu kan daripada ngurus pemuda. Jadi gimana? Siap buat pemuda ke depan kepemimpinan? Ya harus siap lah. Oke, terima kasih pemirsa. Bandit Kota berpikir cerdas ala bandit. Terima kasih.